Oke guys, balik lagi bersama Sies Saham dan ini adalah tanggal 31 Juli guys ya. Di akhir Juli ini kita menutup dengan sebuah loss yang amat sangat bisa dibilang lumayan lah guys ya. Kita anggap aja start di day satunya di tanggal 14 kemarin kan. Jadi kita nggak bulat di tanggal 1, tapi nanti dari mulai besok arti kita mulai di bulan yang baru. Mudah-mudahan di bulan baru itu Agustus ya. Agustus nanti kita bisa perhatiin sama-sama itu profit kita nggak minus guys. Yang paling penting itu ya. Di sini kita lihat 14 sampai 31 kan, kita lihat nih guys. Ini kita minus 300.000 karena gua cut loss di beberapa saham gorengan itu karena gua tobat sama saham gorengan. Jadi gua cut semua dan ya ini guys ya. Dan ini totalnya masih minus 300 gitu guys ya. Gak apa-apa, ini belajar buat kita karena juga belajar bersama Sies, artinya kita belajar bareng-bareng guys. Jadi gak cuman kalian dong, tapi gue juga belajar gitu, bukan tutorial gimana, karena gue di YouTube juga nggak pernah bilang ini tutorial guys, tutorial trading yang benar, bukan ya, tapi belajar bareng gitu ya. Gue belajar bahwa ini bisa dibilang ya, kita kesalahan kita yang pertama ya, kayak kita saham gorengan, yang dimana saham gorengan mudah sekali dikerek naik ataupun dibanting guys. Dan itu bener-bener nggak ya, yang bikin kita nggak yakin dan kita takut atau ragu adalah kita nggak kenal sama si saham itu guys, sama si emiten atau sama si perusahaan itu guys gitu. Ketika kita kenal dan kita tahu, itu akan akan lebih yakin bahwa ini tuh kalau turun tuh ya udah gitu, nggak masalah. Kenapa? Karena kita mindsetnya invest guys. Kalau kata Andri Hakim tuh, kita mindsetnya bukan beli saham, tapi kita invest. Invest itu artinya apa? Kita percaya sama sesuatu perusahaan ini dan kita nitipin uangnya ke dia gitu guys. Kita percaya gitu bahwa dia, perusahaan itu akan bisa mengelola uang kita dengan baik gitu. Kita percaya. Sedangkan kalau gorengan kita nggak percaya guys. Kita hanya jual beli saja, dan itu ya mindset yang menurut gua bisa bikin ketakutan kita nambah guys gitu. Dan ini makanya sekarang gue ngelis ya saham-saham yang menurut yang gue filter dengan baik dari segi keuangannya, laporan keuangannya ya, cash flow dan lain-lain. Dan gue dapetin ya beberapa saham ini ya yang ada di watchlist gue ya. Sekali lagi Dior ya, do your own research guys, jangan kalian mentah-mentah. Tapi yang jelas kalau kalian main trading di saham-saham kayak gini gitu ya, yakin lah kalian udah riset sendiri kan, karena kalian udah riset, udah tahu perusahaannya apa, itu kalian lebih yakin guys sama itu. Walaupun kalian nyangkut gitu kan, itu pun misalkan ya kalian nyangkut nih gitu, ini kalian nggak bakal jauh-jauh guys, nggak dibanting yang sangat-sangat dibanting. Misalkan dari sini tiba-tiba ke 1.200 itu agak berat guys. Misalkan tahu di ARB-in gitu, LICP di ARB-in gitu, itu sangat-sangat berat gitu ya. Nggak tahu ya, gue cuman ini aja analisa gembel gue guys. Sekarang JPFA nih tiba-tiba di ARB di 1830 gitu ya, itu jarang banget gitu saham-saham kayak gini. Tapi kalau saham-saham gorengan bisa sangat cepat guys gitu loh. Bisa sangat cepat guys gitu loh. Jadi menurut gue ya itu lebih aman gitu guys. Walaupun kalau misalkan saham-saham ini di ARB-in gitu ya, gue bakal siapin dana buat nyerok gitu. Kita mah udah siap ya, karena kita yakin ini saham diskon guys, perusahaan bagus tapi lagi diskon sahamnya gitu. Kita udah mindsetnya di situ guys, bukannya wah lagi merah nih jangan beli takut gitu. Justru kalau lagi merah, kalau mindset gue sekarang wah murah nih gitu ya kan, gue beli gitu. Sama kayak Kalbe ini ya kan, Kalbe ini kemarin sempat di 700 ya segini lah. Ini kalau lagi segini diskon gitu, gue ambil di sini naik sekarang kan. Kalau Kalbe gue tahu dia range harga bawahnya berapa, jadi
tinggal masuk aja di range segini, dia naik segini guys, udah gitu aja. Kalau dia mah muter-muter aja, dan dia susah buat turun dalam, misalkan ARB 620 gitu, susah banget guys. Jadi saham-saham kayak gitu guys yang harusnya kalian pantau gitu ya, bukan gorengan. Nah ini saham-saham populer kayak DSSA, BNBR, Bumi, Dewa, TPA, Adro itu populer banget. Walaupun laporan keuangannya nggak sebaik yang list gue di atas ini, tapi karena dia peminatnya banyak, populer ya kan, ya kita ikut arus aja sih guys ya. Contoh kayak Bumi, jadi hari ini ya kan, hari ini maksudnya kemarin gue sempet trading guys, sempet trading dikit lah. Jadi pagi-pagi sempet naik, gue jual dulu guys gitu loh, gue jual dulu guys di sini. Nah Dewa sempat gue jual tadi kan, terus juga Bumi sempat gue jual guys. Dewa sama Bumi sempat gue jual nih ya kan, cuman modal gopek doang, karena modal kita kan kita bagi guys. Jadi 4 juta kurang lah kan kita modalnya kan, gue bagi 500. Jadi nggak langsung gue ini guys, nggak langsung all in lah gitu. Terus ini Dewa 500, terus ada tadi sama Bumi ya, Bumi juga kita beli di 160, sekarang pas pagi naik 165 kita jual langsung guys, cuman modal 790 ya. Ya udahlah, ya begitulah guys pokoknya. Oke. Kita berharapnya Senin naik, kalau Senin nggak naik ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ada TPA juga. Jadi sekarang gue masuk lagi ke Bumi, Dewa lagi, gue masuk lagi guys ya, gue habisin. Nah ini Dewa, mudah-mudahan hari Senin naik 467. Menurut gue 467 sih ya nggak terlalu tinggi lah guys, 467 lah, nggak terlalu tinggi, jadi aman lah untuk Dewa. Dewa ini emang kalau menurut gue guys, Dewa agak sedikit apa namanya, range-nya agak lebar range-nya, sama kayak TPA juga agak lebar. Kalau Bumi ya pendek-pendek sih, cuman sependek-pendeknya dia cuma 1 tick aja lumayan guys ya, 1% lumayan. Nah kalau Bumi juga mungkin agak pergerakan agak berat guys, gue gak tahu ya, mungkin kedepannya gue nggak main di Bumi lagi kemungkinan, tapi kalau misalkan main ya nggak apa-apa sih. Terus ada LSIP ini saham-saham ini bagus, perusahaan bagus guys. Tuh laporan keuangannya gede juga guys, barusan update ya kemarin guys. Kemungkinan besok naik. Kalau besok naik lumayan lah guys, misalkan naik 1.500-an lah gitu, 1.500 ya lumayan lah, 3% lumayan lah. Kita mah tipis-tipis aja guys, yang penting dapat. Kalau naik ya kan. Nah sama TPA juga, TPA nih kita selama gua main trading belum pernah namanya untung TPA, maksudnya belum pernah trading di saham-saham Pak PP yang selain cuan sih udah ya, TPA belum guys. Nah ini gua mau coba gimana ya TPA, masih satu, mudah-mudahan besok ke 200 ini udah kita nih sell lotnya. Ini kayak terlalu pendek nih guys, mending segini aja ya, 200 lah guys. Kalau mau apa jual lah 200 lah ya, 2%, 3% jual ya kan, atau ya kita tahan dulu lah guys, nggak apa-apa, santai aja. Ya kan kita udah invest 1 juta loh, masa jualnya ya kan dikit gitu misalkan. Ya minimal 3% lah guys, 2210 lah gini kalau mau ya kan. Kita mau scalpingnya guys gitu. Jadi udah gitu aja. Ini Adro juga, ini Adro lagi diskon juga, kalau mau beli sebenarnya bisa ya. Adro juga bisa dibilang bagus perusahaannya.
Oke. Masalahnya kalau invest di sini Bumi ataupun Dewa, dia nggak ada dividen kan. Bumi nggak ada dividen, Dewa ada sih, Bumi nggak ada. Nah BNBR nih. BNBR jadi setiap kali gua ini BNBR, kalau misalkan mau beli ya BNBR. Oke. Ya jadi gitu aja guys untuk update portofolio gua ya di akhir bulan ini. Kita akan lanjut besok di awal bulan depan ya. Kita pastiin nih, kita mengusahakan tidak ada minus di bulan Agustus guys. Oke. Kita tidak ada minus di bulan Agustus. Jadi ya kalaupun minus, misalkan benar-benar IHSG lagi nggak mendukung, ya sudah gitu, kita tahan-tahan aja guys. Yang penting karena ini bukan saham gorengan, kita tenang ya, hati kita tenang bahwa perusahaan ini perusahaan bagus ya kan. Tinggal kita tunggu aja waktunya dia naik lagi gitu. Oke, kita aja sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe. See you on the next video guys, bye.